밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat rekapitulasi kegiatan saya selama melaksanakan PLP2 di MUHA. Dimulai dari menganalisis perangkat pembelajaran yang kemudian saya kembangkan dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar selama saya menjadi asisten guru. Selain itu, saya juga membuat berbagai media pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuannya. Saya juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Berikut saya tayangkan salah satu video praktik mengajar saya. Ancaman dan perbuatan yang ada Itu kan dari kemarin. Oh. Ya. Coba buktinya di Seterusnya. awalnya kak. Awalnya kak. Coba ibu kasih contoh ya. Kalian pasti sudah pernah masuk ke perpustakaan kak. Urusan. Klasifikasi. Ya. Klasifikasi. Kita mulai dari klasifikasi. Oke, benar ya, klasifikasi itu pengelompokan. Kita akan belajar mengenai klasifikasi itu pengelompokan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah mengelompokkan apa? Makanan. Makanan. Contohnya? Sampah. Dikelompokinnya gimana? Bisa digabungkan sama enggak? Oke, benar ya. Kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan pengelompokan, klasifikasikan barang-barang tertentu. Kita lihat video dulu ya. Saat lihat video, tolong dicatat poin-poin pentingnya. Nanti kita ada main game. Jadi, looking to see the lion, and there's nobody there speaking your language. And with a background that has hair. jadi apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi dari video tadi? Singa. Manusia, hewan yang mengelompokkan jenis hewan. Ya benar, pengelompokan ya. Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologinya, berdasarkan kesamaan yang dimilikinya. Nah, yang pertama kita hari ini akan belajar mengenai tingkat takson. Masih ingat di SMP dulu kalian sudah belajar mengenai tingkat takson? Pernah kan? Masih ingat tingkat takson YouTube ada itu. apa aja? Anjay YouTube. Bawahnya spesies ada apa lagi? Masih ada ras atau varietas. Budaya. Nah, takson, tingkat takson itu ilmu yang mempelajari namanya taksonomi. Kata ini yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, tingkat takson tadi yang sudah kita tulis di depan itu apa? Tingkat takson adalah
dua kingdom. Ya, dua kingdomnya terdiri dari apa kan? Kerajaan. Kingdom. Kingdom kerajaan. Yang dua sistem dua Dari kingdom itu dari yang sistem tiga kingdom pembagiannya ada apa Mas Tika? Pembagian yang tiga kingdom ada apa? Aku nggak tahu. Aku Enggak, gua tahu. cari tuh. Coba dilihat itu. Protestan. Ya, untuk yang tiga kingdom itu ada Protista, Plate, Arya. Terus yang empat kingdom itu Ketambahan Monera. Dulu SMP sudah diajarin Padogra. Belum lupa. Jadi Padogra itu seperti percabangan kerabatan bukan kerabatan. Nah, misal ibu punya data ini ya. Oke, ibu punya hewan ikan kakap, belalang, sapi, kandang, sama singa. Yang termasuk karakter yang memiliki multiseluler itu ada hewan apa aja? Kakap. Terus, Belalang. Belalang. ya. Sapi kakap. Oke, yang bertulang belakang. Selanjutnya kita akan membuat diagram Venn. Oke, diagram Venn itu cirinya bagaimana? Cirinya adalah semakin dia masuk ke dalam, berarti dia memiliki karakteristik yang semakin khusus. Paham? Berarti yang dimaksud karakteristiknya yang masih umum. Kalau dari tabel ini, karakteristik yang masih umum yang ada di masih ke diagram Venn di sini yang mana hewan apa? Kan ngomong-ngomong. Enggak tahu. Ya, belalang. Karena dia karakternya kayak cuma satu kan, multiseluler. Jadi di sini ditulisnya gimana? Data jilid ya. Data jilid. Di sini sampai sini ada yang masih bingung nggak? Belum ada. Siapa tadi yang bilang bingung? David Bu. David. Masih bingung? Kan tadi itu ciri dari diagram Venn itu semakin dia ke dalam, Makin berarti khusus. dia semakin khusus. Nah kita lihatlah di tabel sini, di tabel sini kan ada karakter. Karakternya itu kan dia dari semakin bawah nih dia lebih mempermudah. Berjumlah yang paling kecil itu dia berarti yang masih umum. Yang umum dimasukin ke diagram Venn berarti yang paling luas. Paham? Oke. Kita berpikir ibu akan membuatkan kelompok. Jadi kelompok Nih kelompoknya ini. ayo diganti dulu ya. Kelompok pinter-pinter. Empat kelompok. Nanti secara acak mungkin. Malah. Ibu punya Ini apa Bu? Wow. Udah disiapin. di dalam sini nanti ada soal yang harus kalian jawab. Tapi cara menjawabnya bagaimana? Kan kelompok nanti ini ibu taruh di meja paling depan. Kalian duduk di meja nomor 2 ke belakang. Secara bergantian satu-satu di dalam kelompok maju ke depan untuk mengerjakan soalnya. Waktunya 2 menit. Tapi tidak boleh tanya ke anggota kelompok dan tidak boleh membuka HP. Lu tak foto. Oke, ada yang dulu kita coba dulu. Dan paham mekanismenya. Ada yang mau tanya? Gimana? Susu disambung-sambung ya. Nanti, jadi kalau begini dulu ya. Jadi ini nanti taruh di meja paling depan. Kalian duduknya di meja kedua berapa? Nanti satu-satu maju ke depan. Satu-satu. Ya, Iya. Aduh. ya. Salah dong. Biasa. Kalau gitu kita berhitung 1 sampai 4 mau dimulai dari mana? Dari banyak. Dari mana? Dari Dika yuk. Satu. Tiga. Dua. Lima. Empat. Satu. Dua. Tuh. Halaman aja. Oke. Umur Kelompok satu. satu, jadi dari sini. Betul. Dua. Ya, Tiga. itu. Ayo pindah ke Satu. kelompoknya. Satu. Sekarang kirim satu perwakilan kelompok masing-masing Baiklah. untuk ke depan. Nah, Mansa.
Bagus banget itu. Nah, nilainya. Kelompok 3 1,5. Kelompok 4 1. Dan pemenangnya berarti kelompok 4. Nanti berjaga dijaga. Saya Ada yang mau bantu membuat kesimpulan hari ini? Ayo, satu. apa? Buat kesimpulan hari Aku ini. mau yang kedua. Kemana tuh? Ayo, dengerin dulu ya temennya mau bicarain. Ayo boleh, tadi kita pertama belajar apa? Dari kita Dewan. Klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Terus kita belajar mengenai makhluk hidup. Ya. Bukan. Itu tabel diagram. Apa lagi? Maju itu Bu ya. Tangannya itu bareng-bareng loh tangannya ini. Bener ya, jadi hari ini kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dari awal pembagian klasifikasinya dari bulan kingdom sampai 8 kingdom, terus tadi belajar dari 5 kingdom, terus ada yang Madodra. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sesuai janji tadi. Kasih di bawah untuk kelompok 4 Ini gila ini rapi. Api sapi, medan panas sapi. Ngomong bola. Saya belum nonton. Ada orang buat resum. Oke, siap ya. Soal nomor 1. Pemandang. Lut, padone lut. Padone. Bagaimana saudara penulisan itu? Oh. Dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjadi asisten guru, saya merasakan dampak positif dari kegiatan PLP2, yaitu saya menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana cara menganalisis serta mengembangkan perangkat pembelajaran, membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, memahami berbagai karakter peserta didik, dan cara pendekatan diri. Menurut saya, sebagai seorang guru tidak hanya paham terhadap materi saja, namun juga perlu mengetahui metode yang tepat untuk pembelajaran serta adanya pendekatan individu ke peserta didik. Selain itu, sebagai guru juga harus terus belajar karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin perlu juga dalam meningkatkan skill dan pengetahuan. Harapan saya jika kelak saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang dekat dengan siswanya, yaitu guru yang inovatif, informatif, dan menjadi guru yang dapat memberikan arahan serta motivasi kepada peserta didik. Untuk Bulia ketika mengajar di kelas 1. Kalau kesan dari saya cukup menyenangkan ketika mengajar di kelas. Kalau ngajar juga dapat banyak hadiah. Mungkin kesan dari Mas David. Kesan saya dia ngajarnya enak, jelas, tidak ribet-ribet dan banyak guru yang baru gitu ribet. Dan mungkin kalau untuk pesan, terima kasih buat Bulia sudah mengajar di kelas 1. Semoga sukses terus. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Kakak Lia. Kami menjadi dapat belajar dan membuat suasana kelas kami menjadi lebih senang, menyenangkan, bahagia. Terima kasih untuk Kak Lia.